Redmi Note 13 Pro 4G merupakan satu dari serangkaian Redmi Note 13 series yang rilis secara global pada Januari 2024. Sebagian orang mungkin enggan memilihnya lantaran masih pakai jaringan 4G. Namun, keuntungan membeli HP 4G adalah fitur-fitur lainnya yang tak dipangkas seperti rata-rata HP 5G di kelas harga yang sama. Selain itu, jaringan 4G sendiri masih akan berlaku di Indonesia dalam waktu yang lama, sehingga tetap relevan. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Redmi Note 13 Pro 4G yang sudah tim Gadget Me rangkum. Untuk dapat menikmati aktivitas bermain game dengan lancar, Redmi Note 13 Pro 4G menghadirkan chipset Helio G99 Ultra yang sangat tangguh. Di awal tahun 2024, Helio G99 memang salah satu chipset 4G yang masih layak dipertimbangkan. Ini berkat fabrikasinya yang rendah. Nah, versi yang mengotaki HP ini adalah Helio G99 Ultra yang merupakan hasil peningkatan dari Helio G99 biasa. Secara keseluruhan, kemampuan versi Ultra ini masih tetap sama dengan yang reguler. Namun, MediaTek telah melakukan tuningan pada chipset agar dapat mendukung in-sensor zoom 2 kali. Adapun fitur tersebut disinyalir dapat meningkatkan kompetensi chipset dalam menghasilkan foto detail tinggi kendati saat di zoom. Untuk diketahui, Helio G99 Ultra tak hanya dimiliki Redmi Note 13 Pro 4G, namun juga dimiliki saudaranya seperti Poco F6 Pro. Secara spesifikasi, Helio G99 Ultra sama-sama mendukung fabrikasi 6 nanometer dari TSMC, serta mengantongi Cortex A76 berkecepatan 2,2 GHz dan Cortex A55 berkecepatan 2,0 GHz. Agar tak tersendat-sendat saat bermain game, digerakkan GPU berupa Mali G57 MC2. Redmi Note 13 Pro 4G juga disertai penyimpanan UFS 2.2 pada opsi kapasitas 256 GB dan 512 GB, serta mendukung RAM LPDDR4X untuk versi 8 GB dan 12 GB. Panel layar pada Redmi Note 13 Pro 4G adalah AMOLED, memiliki ukuran 6,67 inci, tak lagi gunakan panel IPS LCD. Tampilan layarnya kini menjadi lebih cerah dan terang serta menampilkan warna secara memukau. Resolusi layar berada di 1080x2400 pixel sehingga memberikan tampilan yang tajam. Untuk meningkatkan pengalaman saat scrolling dan bermain game, Redmi Note 13 Pro 4G menyajikan refresh rate 120Hz. Redmi Note 13 Pro 4G mendukung kecerahan layar tinggi hingga 1300 nits. Menurut klaim Xiaomi, ini membuatnya tetap layak saat digunakan di bawah terik sinar matahari. Perangkat juga dihadirkan dengan refresh rate 120Hz. Ponsel ini memberikan opsi dua mode yang bisa dipilih, yakni Custom dan Default. Meski tak memiliki sertifikasi HDR10+ dan Dolby Vision seperti HP flagship, namun Redmi Note 13 Pro 4G masih dibekali Widevine L1 untuk streaming konten Full HD pada aplikasi Netflix, Amazon Prime Video, dan platform sejenis. Sekedar informasi, Redmi Note 13 Pro 4G sungguh memiliki performa yang mirip dengan Poco F6 Pro, dengan satu pengecualian besar, kamera utamanya berganti dari 64 megapiksel menjadi 200 megapiksel. Secara spesifikasi teknis, kamera 200 megapiksel tersebut merupakan sensor Samsung ISOCELL HP3 yang memiliki bukaan f1.7 serta memiliki ukuran sensor 1/1,4 inci. Sedangkan pada dua kamera pendampingnya tersedia sensor ultrawide 8 megapiksel yang memiliki bidang pandang seluas 120 derajat serta kamera makro 2 megapiksel. Pada bagian depan, Redmi Note 13 Pro 4G disematkan dengan kamera selfie berkekuatan 16 megapiksel. Adapun pada kemampuan perekaman video, baik kamera depan maupun belakang mendukung resolusi 1080p di 60 fps. Ya, tak ada perekaman 4K di HP ini. Kamera utama 200 megapiksel pada ponsel ini dikemas dengan PDAF dan juga OIS untuk menstabilkan gambar saat pemotretan. Tak banyak smartphone yang dibekali sensor infrared, dan inilah yang membuat Redmi Note 13 Pro 4G cukup bersinar. Ya,
HP ini dilengkapi dengan sensor infrared yang merupakan sinar elektromagnetik dengan panjang gelombang melebihi cahaya yang tak terlihat. Secara sederhana, infrared memungkinkan perangkat untuk dijadikan remote universal untuk disetting pada perangkat TV ataupun AC secara spesifik. Selain infrared, Redmi Note 13 Pro 4G juga dilengkapi dengan Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5.2, NFC, FM radio, serta port USB-C 2.0 yang mendukung on the go. Perangkat ini juga hadirkan sensor pemindai sidik jari di dalam layar atau in-display fingerprint, serta memiliki fitur accelerometer, giroskop, dan tentunya e-compass. Agar layar tak sengaja tersentuh ketika menelpon, ponsel menggunakan sensor virtual proximity sensing. Saat melihat bodi belakang Redmi Note 13 Pro 4G, sedikit mengingatkan saya akan ponsel Samsung Galaxy A series ataupun Galaxy S24 reguler atau plus. Sebab dekorasi kamera ini tak menempel pada sebuah platform, melainkan tampak menyatu dengan bodi belakang. Xiaomi menyebutkan bahwa mereka menggunakan konsep desain decolorless. Saya tak yakin maksud sebenarnya dari istilah tersebut, tapi kalau boleh menerka, tampaknya ini mengacu pada absennya bilah persegi panjang yang biasanya melatar belakangi susunan kamera pada ponsel-ponsel lain. Redmi Note 13 Pro 4G menyediakan bentuk rangka yang datar alias flat, sehingga tak mudah tergelincir dari tangan. Adapun pada sudut-sudutnya merupakan round edge alias melengkung. Bodi juga memiliki tingkat ketebalan yang cukup bisa dimaklumi, hanya 8 mm. Adapun bobotnya sendiri berada di angka 188 gram yang menurut saya tergolong ringan. Tak hanya tampil cantik dan ergonomis, Redmi Note 13 Pro 4G juga didukung dengan ketahanan bodi yang cukup apik. Sertifikasi IP54 turut hadir, membuatnya tak mudah rusak meski terkena cipratan air dari segala arah. Pada ketahanan layarnya, Gorilla Glass 5 membuatnya tak mudah retak meski terjatuh dari ketinggian tertentu. Kapasitas baterai yang terpasang pada jeruan Redmi Note 13 Pro 4G adalah 5000 mAh, besaran baterai paling standar di industri smartphone saat ini. Menurut klaim Xiaomi, ponsel ini dapat bertahan hingga 14 hari pada kondisi siaga atau standby, 19 jam pemakaian video playback, 116 jam pemutaran musik, serta 37 jam panggilan telepon. Redmi Note 13 Pro 4G juga dilengkapi dengan fast charging 67 watt, dan kabar baiknya, charger 67 watt tersebut tersedia dalam paket penjualan. Speaker pada Redmi Note 13 Pro 4G jumlahnya ada dua, satu di bawah dan satu lagi di atas. Konsep dual stereo speaker ini memang cukup lumrah di kelas harga menengah. Ini dapat memberikan output suara yang imbang dari dua sisi berbeda. Meski hadir dengan kamera utama beresolusi jumbo, Redmi Note 13 Pro 4G dirasa kurang cocok untuk aktivitas kreasi konten, sebab ia tak memiliki kapabilitas 4K recording yang dibuat untuk proses pengeditan. Padahal di era serba bikin konten seperti sekarang, video berrekaman 4K masih cukup banyak dibutuhkan. Misalnya ketika ingin edit video, melakukan cropping di video 4K akan menyisakan detail yang masih jelas dibandingkan video 1080p. Redmi Note 13 Pro 4G dirilis dengan Android 13 berselimutkan MIUI 14. Ini bukanlah versi Android tertinggi untuk HP keluaran tahun 2024, karena semestinya sudah rilis dengan Android 14. Bukan hanya itu, di saat Xiaomi sudah merilis HyperOS sebagai pengganti MIUI, Redmi Note 13 Pro 4G rupanya tak memiliki antarmuka tersebut dari pabrikannya. Redmi Note 13 Pro 4G didukung dengan 3 tahun masa upgrade versi Android dan 4 tahun pembaharuan patch keamanan. Walau 3 tahun tergolong lama, namun ujung-ujungnya ponsel ini hanya dijanjikan mencapai versi Android 16. Tak berbeda jauh dengan HP lain yang rilis dengan Android 14 dan hanya mendukung masa pembaharuan 2 tahun. Redmi Note 13 Pro 4G menawarkan opsi untuk menambah kapasitas storage hingga 1 TB, namun melalui slot memori hybrid. Artinya,
Pengguna mesti mencabut kartu SIM 2 jika ingin menyelipkan microSD. Kekurangan lainnya, ponsel ini tak menawarkan jaringan seluler 5G terlepas dari harganya yang berada di kelas menengah. Sejumlah orang namun bisa saja memaklumi hal ini karena 5G di Indonesia bukanlah sebuah kebutuhan utama. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi menarik seputar HP terbaru dari Gadget Me.